Oke, balik lagi ke video gue, dan video ini gue langsung komparasi antara dua speaker TNV Kerbis dan Dolphin Sound DS5A. Oke, selamat datang di channel Vince and Gadget. Nama gue Vincent dan gue adalah Gadget. Jadi udah tau lah kenapa nama channelnya Vince and Gadget. Kita langsung ke topiknya. Kalau ada yang nonton di video sebelumnya, baju gue sama persis, topi gue sama persis, setup gue sama persis. Karena memang gue stripping, dan ini sudah video ke-5 kalau ada yang sadar. Dan ini langsung tadi yang review yang DS5A, kita langsung ke komparasinya. Komparasinya yang langsung kita compare adalah karena memang kebetulan tweeternya sama-sama 1 inch dan drivernya sama-sama 5 inch. Mungkin buat orang-orang yang lagi cari speaker, antara dua ini lagi pertimbangan, bisa langsung nonton video ini. Kita langsung ke topiknya adalah what's in the box dari dua box ini. Dari dua speaker ini. Yang pertama adalah DS5A, di dalam boxnya hanya adalah speaker itu sendiri dan konektor antara speaker kanan dan speaker kiri. Untuk TNV Kerbis agak lengkap, ada speaker itu sendiri kanan kiri, ada konektor speaker kanan dan kiri, ada juga sama kabel audio jack to RCA-nya. Jadi itu poin plus untuk TNV Kerbis, dan kabelnya sendiri sudah gold plated. Jadi untuk kualitas suaranya sudah pasti jauh lebih baik. Untuk harganya sendiri, DS5A ini harganya 1,8 juta dan TNV Kerbis ini harganya 2,2 juta. Bedanya 400.000. Apakah sini sudah menjadi obsolete win untuk DS5A? Belum tentu, kita lihat nanti ke perbandingan selanjutnya. Portnya, untuk port sendiri di bagian TNV Kerbis cuman ada RCA sama konektor untuk stereo. Ada tombol on off dan tombol untuk port untuk power. Untuk DS5A di bagian portnya belakangnya ada volume knob. Ada konektor untuk RCA, ada TRS, saklar on off, sama kabelnya sendiri sudah tidak bisa dicabut untuk kabel powernya. Jadi kalau secara menang atau kalah, ini gue bisa jadikan ini kemenangan untuk DS5A karena memang ada port untuk TRS, sudah pasti suaranya untuk audio interface jauh lebih balance daripada si Kerbis yang masih RCA doang. Untuk spesifikasi dari drivernya sendiri, udah gue bilang sama ya, 5 inch, 1 inch. Cuman kalau TNV sendiri pakai aramid Kevlar dan bla bla bla, jadi ini kayak jahitan tenunan gitu, warnanya kuning. Dan kalau DS5 ini bahannya gue juga kurang tahu, tapi bentuknya agak-agak mirip kayak speaker Yamaha HS5 menurut gue. Atau mungkin Yamaha HS5 ngikutin speaker ini, gue nggak tahu. Untuk build quality-nya sendiri, kalau dilihat dari samping, gue bisa jadikan ini kemenangan untuk TNV Kerbis. Karena build quality untuk dari boxnya sendiri, ini bahannya HDAA yang dia sebut, ini kokoh sekali, dan bentukan serat-serat kayunya ini beneran berserat. Sedangkan kalau dari Dolphin Sound DS5A, ini bahannya sepertinya bahan kayu serut di press. Jadi ini kayu biasa terus dikasih kulit skin, jadi warnanya seperti ini. Jadi ini serat-serat palsu, bukan serat beneran. Jadi ini sebenarnya flat doang. Itu untuk build quality-nya. Udah gitu untuk bahan plastiknya juga kalau bisa gue bilang si Kerbis ini jauh lebih satu tema dan bahannya sedikit lebih baik untuk bagian plastiknya. Kalau misalnya DS5A menurut gue plastiknya agak semi ke arah plastik ember. Plus atau minus gue jadikan plus secara pribadi ke TNV Kerbis. Fitur, kalau fiturnya menjadi kemenangan TNV Kerbis karena memang dia punya volume knob. Volume knobnya bisa diatur. Ada treble, ada bass. Jadi lu bisa ngatur bass dan treble sesuai dengan kemauan lu. Kalau di DS5A nggak bisa kalau dari speakernya langsung, jadi harus pakai aplikasi di PC. Kalau ini bisa diatur, dan menurut gue fitur pas ngatur treble dan bassnya bener-bener ngefek. Lu naikin bassnya beneran naik dan clean. Treble waktu dinaikin bener-bener vokalnya naik dan clean. Setelah sudah ini, sekarang kita langsung ke sound test. Ini blind test ya.
Oke, itulah hasil suaranya. Menurut lo yang speaker 1, speaker 2 yang mana? Speaker 1 apakah DS5A atau Curvis? Speaker 2 apakah DS5A atau Curvis? Jawabannya adalah ini. Karena gue belum menentukan juga, jadi jawabannya nanti gue tulis di sini. Kalau menurut gue sendiri, suaranya secara dari bawaannya, DS5A ini suaranya jauh lebih sempit, soundstage-nya lebih sempit, tapi kemenangannya adalah vokalnya lebih detail, lebih maju ke depan. Suara bassnya juga lebih maju ke depan, tidak terlalu ngebass. Bassnya bulat tapi nggak ngebass banget, tapi masih tetap detail. Highs juga semuanya masih tetap detail. Sedangkan kalau TN Vicker Beast suaranya menjadi lebih luas. Jadi bass tetap kedengaran, highs rasa soundstage-nya sangat luas, cuman definisi dari setiap suara seperti vokal dan bass itu rasanya terlalu luas. Jadi kalau punch kurang, lebih ngeboom tapi kurang nge-punch ke muka. Untuk suara vokal juga rasanya nggak seintim dengan suara dari speaker DS5A. Cuman tadi kembali lagi soal harganya adalah 400.000 bedanya, 1,8 2,2. Itu tidak menjadi kemenangan telak untuk DS5A karena kita kembali lagi ini adalah fitur dari TN Vicker Beast, yaitu adalah Bluetooth sama kabel gold plated. Sedangkan kalau di DS5A nggak dikasih kabel sama sekali dan nggak punya Bluetooth, fitur Bluetooth sama sekali. Kalau misalnya pengen samain kayak TN Vicker Beast, ujungnya lo harus beli kabel gold plated, itu harganya sekitar 80-90 ribuan, udah hampir 100 ribuan. Dan kalau lo beli lagi Bluetooth adapter untuk bisa kayak TN Vicker Beast, itu total harganya menjadi 400.000 juga kalau pengen suaranya tetap bagus dengan fitur Bluetooth. Ditambah lagi tampilannya nggak compact seperti TN Vicker Beast ini. Dalam satu speaker sudah ada Bluetooth-nya. Sedangkan kalau kita pengen DS5A punya Bluetooth, harus ada device tambahan yang mungkin tampilannya jadi mengganggu. Tapi jangan lupa juga fitur Bluetooth ini menjadi kelemahan juga buat TN Vicker Beast. Gua kasih kode video reviewnya. Itu punya suara statik, tapi kalau cara solusinya adalah konekin langsung ke PC yang kita gunakan. Oke, kita langsung ke kesimpulannya aja. Speaker ini tadi secara harga dan build quality yang sudah gue jelaskan, mana yang terbaik? Jawabannya tidak ada yang terbaik, sudah pasti setiap speaker punya marketnya masing-masing untuk kepentingan masing-masing. Kalau misalnya gue bisa bilang, TN Vicker Beast ini benar-benar musik oriented, atau mungkin lo dengerin pakai TN Vicker Beast untuk dengerin musik aja, atau mungkin ya nonton-nonton video seperti biasanya. Bisa diatur-atur, bisa dimodif treble dan bassnya. Benar-benar keseharian kita terpenuhilah dengan speaker ini. Sedangkan kalau DS5A benar-benar speaker yang diarahkan untuk monitoring atau benar-benar orang-orang yang pengen bikin musik atau sound mixing dan lain-lain tentang pembuatan musik. Karena kenapa? Karena memang settingan atau coloration-nya sedikit lebih flat. Jadi buat orang yang pengen bikin musik, sudah pasti musik yang diproduce bisa digunakan di device-device lain. Dan ditambah lagi port-portnya memang sangat mendukung untuk orang yang pengen bikin musik, seperti port TRS misalnya, yang quarter inch, yang gede-gede kayak kabel gitar itu. Biasanya itu lebih dikonekin untuk kepentingan audio interface. Sedangkan kalau di TN Vicker Beast, fiturnya tadi kita lihat dikasih Bluetooth. DS5A nggak dikasih Bluetooth sama sekali. Sudah kelihatan jelas pengarahannya untuk ke siapa. Kalau jawaban pendeknya apa? Ini jawaban muter-muter ya. Jawaban pendeknya adalah ini untuk konsumen, ini untuk para pembuat musik. Tapi apakah konsumen nggak boleh beli speaker DS5A? Boleh. Hasil suaranya juga punya ciri khas yang khusus kok. Kalau misalnya yang penasaran, tatakan di bawah ini fungsinya untuk apa? Ini untuk mengarahkan arah speaker atau arah suaranya langsung ke kuping kita. Penjelasan detailnya nanti gue akan bikin videonya secara khusus, karena ini barang jualan gue sendiri. Kalau ada yang pengen beli speaker ini, clue ini, gue taruh di linknya di deskripsi. Harga terupdate-nya ada di deskripsi. Oke, gue rasa video kali ini cukup. Like videonya kalau suka, dislike kalau nggak suka. Kalau masih ada pertanyaan terkait komparasi dua speaker ini yang belum gue jawab di video, boleh komen di bawah. Kalau misalnya suka video-video di channel yang gue buat, boleh bantu subscribe. Gue Vincent, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.